Puji Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ada sebagaimana kita ada. Berkat Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita, karena walaupun beribadah lewat online, kita masih diberikan kesempatan untuk ada menikmati berkat Tuhan hari ini. Baiklah, ibadah kita pada pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama NKI nomor 1, Suci, Suci, Suci. Baiklah, ibadah kita pada pagi hari ini akan kita buka dengan doa, dan doa akan dibawakan oleh Gembala Sidang. Sebelum kita akan berdoa, kita akan menyanyi bersama-sama sebuah lagu yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari berdoa. Ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai akhirnya, tertahbislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan masuk di dalam puji-pujian. Kita akan menyanyi bersama-sama NKI nomor 224, Mempelai Akan Datang. Isilah pelita dengan minyaknya, dan baik berjaga-jaga. Mempelai kan datang, awas waktu
Kita akan masuk ke dalam doa syukur. Doa syukur akan dibawakan oleh Ketua Perkaba, Bapak Charles Botu. Sebelumnya itu kita akan menyanyi Sungguh Besar Setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan di mana pada hari ini Tuhan Engkau berikan kesempatan untuk dapat kami beribadah, di mana kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun ibadah hanya lewat online Tuhan, tapi biarlah Tuhan itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan, di mana juga Engkau telah menjaga, melindungi kami selama 1 minggu ini telah berlalu Tuhan, di mana Engkau telah tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan kami dapat beraktivitas untuk dapat memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan selalu atas berkat-berkat yang Engkau selalu berikan kepada kami, baik berkat jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya mungkin ada jemaat-jemaat yang dalam sakit, Tuhan, biarlah Engkau jamah Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan, biarlah Tuhan tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka juga bisa dapat beraktivitas kembali seperti semula. Bapa, kami juga berdoa, mungkin ada jemaat yang sedang berulang tahun Tuhan,
Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, umur yang panjang, sehat, kuatkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang mungkin dalam masalah, biarlah Engkau memberikan mereka jalan keluar, Engkau berikan kekuatan, kemampuan Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka selalu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk segala apa yang kami kerjakan, biarlah dapat menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, di mana bangsa dan negara ini sedang menghadapi musibah Tuhan, di mana terjadi virus yang luar biasa Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Engkau selalu menjaga, melindungi kami, biar Engkau lalukan kami dari virus-virus yang ada Tuhan, sehingga biarlah virus ini cepat berlalu, sehingga kami bisa kembali lagi dapat beraktivitas Tuhan seperti semula Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan Bapak Presiden Tuhan, biarlah dia bisa mengambil keputusan yang tepat, sehingga wabah ini bisa dilewati dengan hanya kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah juga kami Tuhan, jemaat-jemaat bisa kembali dapat beribadah di rumah-rumah Tuhan, di rumah ibadah Tuhan. Kami kerinduan besar bagi kami. Tolong Tuhan, biarlah tangan-Mu juga tidak kurang panjang bagi kami Bapa. Bapa, ibadah kami akan terus lanjutkan, biarlah Engkau memberkati orang-orang yang telah mengambil bagian dalam ibadah online ini Tuhan, biarlah itu menjadi berkat tersendiri bagi mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa kami, dengarlah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih akan memuji Tuhan, kita akan membawakan sebuah lagu di dalam NKI nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam persembahan. Sementara memberikan persembahan, kita akan menyanyi lagu bagaikan Raja Wali. Tapi sebelumnya itu kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk waktu yang kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk dapat kami menikmati kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan, biar kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, apapun pekerjaan kami, baik itu wira swasta, pegawai negeri Tuhan, atau apapun itu, biar kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau terus memberkati kami ya Bapa, walaupun di tengah
pandemi COVID-19, biar kiranya Engkau terus menjaga dan melindungi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala berkat-berkat-Mu di sepanjang minggu ini. Kami siap memberi Tuhan, sebelumnya kami memberi, biar kiranya Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan, supaya persembahan yang akan kami berikan layak untuk kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Robert Sokoy. Sebelumnya itu kita akan menyanyi sebuah lagu yang berjudul Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu pada saat ini. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu masih ada yang mengenal saya. Saya pernah menempuh pendidikan di CBBC pada waktu itu. Dulu
kepala masih banyak rambut dan sekarang rambutnya sudah gugur dan ya situasinya sekarang seperti ini. Terima kasih banyak untuk Gembala bersama dengan keluarga yang telah mempercayakan pelayanan kepada saya pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada majelis gereja juga yang memberikan kesempatan ini kepada saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama memulai firman Tuhan ini dengan kita minta pertolongan Tuhan untuk bisa merenungkan firman ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu saat ini oleh karena ada kesempatan, ada anugerah Tuhan bagi kami semua untuk bisa bertemu dengan jemaat Tuhan dan bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan di saat yang indah ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami mendapatkan kekuatan baru, kami diarahkan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat, setia melayani Tuhan. Lewat firman Tuhan ini juga hidup kami dituntun oleh Tuhan. Kami siap untuk diperbaiki, kami siap untuk diarahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur serta menyerahkan semuanya ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Saya memang sengaja memilih pasal ini karena saya pikir jemaat Tuhan, ini adalah kali pertama saya bersama-sama dengan saudara, sehingga saya memilih kisah di dalam Injil Yohanes pasal 2, di mana oleh penulis dikatakan bahwa ini adalah tanda yang pertama dilakukan oleh Yesus. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, mengingat durasi waktu yang pendek, saya tidak akan membacakan teks ini secara keseluruhan. Tapi saya percaya teks ini sudah sering bagi kita semua. Teks ini berbicara tentang perkawinan di Kana. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca 2 atau 3 ayat saja untuk kita semua. Ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya lompat ke ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku yang kekasih, untuk menuntun kita dalam khotbah ini, saya mengambil tema bertumbuh memuliakan Kristus melalui krisis. Bertumbuh memuliakan Kristus melalui krisis. Saudaraku yang kekasih, bagian firman Tuhan ini ketika saya mempersiapkannya, saya ingat pertama kali pada waktu hari pernikahan kami, pendeta yang memberkati kami mengkhotbahkan juga dari teks ini. Jadi ini seperti sebuah nostalgia bagi saya. Nah, mari kita lihat bersama-sama bertumbuh memuliakan Kristus melalui krisis. Saudaraku yang kekasih, tujuan tertinggi dari panggilan Tuhan atau hidup orang-orang percaya atau hidup semua ciptaan di alam semesta ini adalah memuliakan penciptanya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, tujuan tertinggi hidup kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, dalam bekerja, dalam melayani, bertugas sebagai pegawai negeri, aparat militer atau sipil, sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai anak sekolah, guru, apa saja, bisnismen, semua yang kita lakukan, tujuan tertingginya adalah melalui semuanya itu kita dapat memuliakan Kristus dalam hidup kita semua. Tetapi dalam perjalanan kita untuk memuliakan Kristus, kita menghadapi tantangan, kesulitan, dan berbagai masalah yang saya sebut sebagai krisis. Nah, dalam cerita ini
kita semua sudah mengetahui bahwa ada krisis yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, krisis itu adalah krisis di mana ada kehabisan anggur atau kekurangan anggur. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam situasi seperti ini, krisis yang dihadapi ini, ternyata teks ini berkata kepada kita dalam ayat yang ke-11, dan dengan itu, ya dikatakan di situ, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Lewat peristiwa itu, lewat peristiwa air berubah menjadi anggur itu, Kristus menyatakan kemuliaannya. Nah, mari kita belajar bertumbuh memuliakan Tuhan melalui krisis. Yang pertama, ketika kita menghadapi krisis, mari kita mengundang Kristus ke dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang Injili, kita semua percaya bahwa ketika Anda dan saya mau memulai hubungan dengan Tuhan, itu harus diawali dengan menerima, mengundang Yesus, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita menghadapi krisis apapun dalam hidup ini, mari kita mengundang Kristus pertama-tama hadir dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kadang-kadang ketika krisis terjadi, kita lebih mudah untuk mempersalahkan orang lain. Kita lebih mudah untuk mencari siapa yang menjadi biang kerok dari masalah ini. Tapi sebagai orang percaya, mari kita mengundang pertama Kristus ke dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena kita tahu bersama dengan Dia dan dengan pertolongannya kita dapat mengatasi krisis-krisis yang kita hadapi. Teks ini berkata Yesus diundang ke perkawinan itu. Dia diundang ke dalam peristiwa penting dalam kehidupan mempelai tersebut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan lupakan itu. Banyak orang, walaupun ini zaman modern, dalam pengalaman pelayanan saya ketika krisis terjadi, mereka bukan mengundang Tuhan, tapi mereka mengundang kuasa kegelapan. Saudaraku yang kekasih, ini tidak memuliakan Tuhan. Cara memuliakan Tuhan dalam ketika kita menghadapi krisis adalah dengan mengundang Kristus ke dalam krisis kita. Bersama dengan Dia, kita dapat menyelesaikan krisis itu. Jangan lupa selalu, undang Kristus. Doa, undang Kristus dalam semua masalah yang Anda dan saya hadapi. Yang kedua, terbukalah terhadap krisis yang engkau dan saya hadapi. Di dalam konseling ada sebuah pernyataan yang sangat bagus sekali. Demikian bunyinya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saudaraku yang kekasih, di sini ada masalah, krisis terjadi ketika di pesta ini ada kekurangan anggur. Lalu kita lihat dalam cerita ini, Ibu Yesus datang dan terbuka kepada Yesus dan dia katakan mereka sedang kekurangan anggur. Bapak Ibu Saudara, keterbukaan terhadap masalah atau krisis yang kita hadapi, itu langkah awal untuk menolong kita untuk bisa menyelesaikan krisis itu. Kita tidak boleh menyangkali krisis itu, kita tidak boleh melarikan diri dari krisis itu, sebab di mana kemana kita pergi, krisis itu bisa terjadi di mana saja. Jadi kita tidak boleh menyangkalinya, kita tidak boleh melarikan diri daripadanya. Kita terbuka mengatakan, saya sedang menghadapi masalah ini. Kita sedang menghadapi masalah ini. Secara terbuka, mengakuinya kepada mereka yang layak, Anda terbuka. Kepada mereka yang layak, Anda boleh menyatakan persoalan-persoalan atau krisis yang Anda sedang hadapi. Tentu ini memerlukan kebijaksanaan, saudaraku. Ketika Anda terbuka kepada siapa? Ibu Yesus datang kepada Yesus. Dia tahu kepada siapa dia terbuka. Jadi untuk kita semua, pertama terbukalah kepada Tuhan. Dengan tulus hati, dengan keterbukaan katakan, Tuhan, saya sedang kecewa, Tuhan, saya sedang sakit hati, Tuhan, saya sedang ada masalah, Tuhan, orang-orang menyakiti saya. Terbukalah pertama kepada Tuhan. Itu hal yang sangat penting. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Yang ketiga, tetap taat kepada Tuhan dalam masa-masa krisis. Ingat tema kita, bertumbuh memuliakan Kristus melalui krisis. Kadang-kadang krisis datang, itu hanyalah sebuah ujian untuk ketaatan kita. Saudaraku yang kekasih, dalam kisah yang kita baca dikatakan
Ibu Yesus katakan kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekali lagi, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika krisis datang, Anda dan saya tetap taat kepada Tuhan. Ketika Anda disakiti, Anda harus taat melakukan firman Tuhan, yaitu mengampuni. Dalam krisis, Anda taat. Ketika Anda disalahpahami, di saat krisis, Anda tetap mendoakan mereka. Di saat Anda menghadapi goncangan, apa yang Anda harus lakukan? Anda tetap bergantung kepada Tuhan melalui doa Anda kepada Tuhan. Dalam semua situasi, Anda dan saya harus belajar taat kepada Tuhan. Sebenarnya ketaatan adalah merupakan rahasia dari berkat yang mengalir dalam kehidupan Anda dan saya. Dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dalam masalah, tetap taat. Setia beribadah, setia melayani Tuhan, setia memberi. Justru saya mau katakan, orang-orang yang taat di masa-masa krisis itu adalah orang-orang yang hebat. Menjadi taat di saat-saat di mana kita ada kelimpahan, itu adalah hal yang biasa. Tapi di saat kita menghadapi krisis, apakah kita akan taat kepada Dia? Untuk memuliakan Tuhan, tetaplah taat di saat krisis. Terakhir, lakukan bagian Anda. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mujizat ini terjadi pada waktu murid-murid taat melakukan bagian mereka. Isi tempayan dengan air, mencodoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa keterlibatan para pelayan, Dia bisa saja mengubah air menjadi anggur. Tanpa keterlibatan para pelayan. Tapi dalam cerita ini dikatakan Yesus melibatkan para pelayan itu. Isilah tempayan itu dengan air. Mereka lakukan bagian mereka. Sehari-hari adalah pekerjaan mereka dengan tempayan itu. Membasuh kaki orang dengan air. Sekarang Yesus katakan, isilah tempayan itu dengan air. Dan mereka melakukannya, dan mujizat terjadi. Dan Tuhan dimuliakan lewat semuanya itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lakukan bagian Anda. Sebagai hamba Tuhan, lakukan bagian Anda. Sebagai majelis, lakukan bagian Anda. Sebagai warga jemaat pun, lakukan bagian Anda. Dan kita akan melihat Tuhan memberkati setiap apa yang kita lakukan. Masing-masing lakukan bagiannya sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan beri. Kita semua tahu karunia kita masing-masing. Kita tidak boleh iri, kita tidak boleh cemburu, kita tidak boleh menghakimi. Masing-masing punya karunia. Lakukan sesuai dengan karunia Anda masing-masing. Jemaat kalau mau ke gereja, rajin ke gereja. Mau memberi, rajin memberi. Mau melayani, rajin melayani. Lakukan bagian Anda. Para hamba Tuhan, lakukan bagianmu masing-masing. Siapkan khotbah, sampaikan firman Tuhan. Para majelis, lakukan bagian Anda. Mendukung pelayanan, mendukung hamba Tuhan dalam pelayanan. Lakukan masing-masing bagiannya. Sehingga Tuhan memberkati pelayanan kita. Dan lewat semuanya itu, kita bisa memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Saya percaya, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara bertumbuh, memuliakan Tuhan melalui krisis yang kita hadapi. Hari ini kita sedang menghadapi krisis, tapi Anda dan saya bisa bertumbuh dengan undang Yesus, terbuka terhadap masalah Anda, tidak melarikan diri, tidak menyangkalinya, taat, dan Anda lakukan bagian Anda dan saya. Kita akan melihat di saat krisis pun, kita tetap bertumbuh, memuliakan Kristus. Ketika gereja menghadapi krisis, Anda dan saya bisa memuliakan Tuhan. Ketika gereja menghadapi masalah, Anda dan saya pun tetap bisa bertumbuh di sana, memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Diundang kita semua untuk berdiri dan kita angkat pujian Kekuatan di Hidupku.
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari berdoa. Kiranya tuntunan dari Allah Roh Kudus dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita mulai hari ini sampai Kristus datang kembali. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Puji Allah, pohon berkat.